Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Doni Mars dan masih dalam rangka ulang tahun ke-50 dari Teknika Ardila. Maka gue mereview album-album studio rekaman milik Teknika Ardila. Dan kita sudah sampai di episode ke-6, yaitu kita akan membahas album Biarkan Cintamu Berlalu. Album ke-6 Teknika ini dirilis pada bulan Juli tahun 1994. Kemudian ada sekitar 10 track ya, sama dengan album sebelumnya. Ada 10 track dengan durasi kurang lebih 1 jam lah ya. Kemudian mulai album ini Teknika juga berganti label, menggunakan Musika ya. Jadi sejak tahun 1993 ketika Teknika merilis The Greatest Hits ya, atau The Best of gitu ya, The Best of Teknika Ardila tahun 1993 itu labelnya Musika ya. Nah, jadi untuk mengkompilasi 5 album sebelumnya, maka dibuatlah versi The Best of. Jadi tahun 93 itu Teknika nggak bikin album, cuma mengeluarkan album The Best dan single andalannya satu lagu yang berjudul Tinggal Aku Sendiri ya, Tinggal Aku Sendiri. Nah, lumayan cukup sukses juga lagu dan albumnya ya, cukup familiar dengan video klipnya waktu itu ya. Dan ya lagunya cukup populer lah. Kita balik ke album Biarkan Cintamu Berlalu. Nah, kalau kalian ingat waktu membahas album kelima Teknika ya, gue udah bilang bahwa image Teknika itu mencapai puncaknya di album kelima ya. Biarlah Aku Mengalah. Gue bilang bahwa Teknika itu sudah berubah image-nya dari seorang lady rocker menjadi seorang diva gitu ya. Sehingga baik itu secara musikalitas ya, teknik vokal ya, dan juga memang dari segi sebagai seorang entertainnya gitu, sebagai secara keseluruhan gitu. Nah, prediksi gue nggak salah gitu, nggak terlalu salah banget gitu, karena ternyata di album ke-6 ini memang Teknika seolah ingin melepaskan image lady rocker atau naik level lah gitu ya, bukan cuma sekedar lady rocker atau ya rocker lah gitu ya, tapi menjadi seorang diva gitu yang bisa bernyanyi di berbagai genre gitu ya. Walaupun di album-album sebelumnya juga memang unsur itu sudah mulai terlihat ya. Kayak di beberapa lagu di album sebelumnya itu kan ada nuansa jazznya, ada nuansa pop balladsnya, ada city pop. Tapi benang merah albumnya kan itu rock gitu ya, atau slow rock lah gitu ya, atau pop rock gitu ya. Itu kuat banget gitu. Nah, di album Biarkan Cintamu Berlalu ini memang masih ada beberapa lagu yang memang berkarakter rock gitu ya. Kayak di lagu Gengsi gitu ya, itu cadas banget tuh lagu gitu ya, untuk Teknika itu lumayan gitu ya, lumayan lagu yang kayaknya sih dibikinnya lagunya mungkin di era-era awal 90-an kali ya, bikin lagunya, penulis lagunya ya. Lagu ini ciptaan Gengsi itu ciptaan siapa? Teddy Riyadi dan Wildan ya. Nah ya, itu sepertinya Om Teddy bikinnya ketika sedang menggarap mungkin ya, gue nggak tahu, tapi kayaknya di tahun 91 92an gitu, ketika emang musik itu masih kencang gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan album ini memang lebih menonjolkan ke popnya gitu ya. Nomor-nomor kayak, ataupun kalau ada rock itu mungkin lebih ke tempelan aja atau ornamen. Oke, 10 lagu di album Biarkan Cintamu Berlalu ini masih ada Om Deddy Dores sebagai penulis lagu utama ya. Masih ada, kemudian juga ada Om Dadang Esmanaf. Kemudian tadi ada nama Teddy Riyadi gitu ya. Kemudian ada Om Pance Pondah juga
masih terlibat gitu ya. Kemudian ada nama penulis lagu dari Malaysia nih, yaitu Sa'ari Amri, yang menyumbangkan sebuah lagu yang berjudul Duri Terlindung gitu ya. Nah, kemudian album ini dirilis juga di Malaysia gitu ya. Dirilis di Malaysia, bahkan dibikin versi Malaysianya. Karena tidak disangka-sangka respon publik Malaysia itu begitu luar biasa terhadap album ini gitu ya. Apalagi mungkin karena ada keterlibatan penulis lagu Malaysia atau pencipta lagu Malaysia di situ, yaitu Sa'ari Amri, sehingga lagu Duri Terlindung tuh populer banget di Malaysia gitu ya. Ya, nasionalismenya mereka lah gitu ya, kebanggaannya mereka gitu. Nah, makanya pihak label lalu kemudian memutuskan untuk merilis ulang album ini untuk edisi Malaysia dengan cover yang berbeda, kemudian juga dengan judul album yang berbeda ya, yaitu Duri Terlindung kalau edisi Malaysianya ya. Masih memuat 10 lagu juga album Duri Terlindung, hanya memang ada yang dibuang dalam tanda petik ya. Lagu di album Biarkan Cinta Berlalu itu ada yang dicoret tuh, digantikan dengan satu lagu lagi dari Sa'ari Amri, yaitu Aku Tak Akan Bersuara, atau mungkin lebih familiar dengan Suara Hatiku ya. Jadi Aku Tak Akan Bersuara itu dimasukkan ke dalam sebagai lagu tambahan di album Duri Terlindung, sehingga total tetap 10 lagu. Sedangkan yang dihapus itu tidak ada di edisi Malaysia itu, kalau nggak salah nih ya, koreksi kalau kurang tepat, Jeritanku dari karya dari Om Pance ya, Jeritanku. Nah itu ya, jadi bagaimana dengan prestasi album ini? Album ini diganjar oleh HDX Award ya, kemudian juga diganjar juga dengan video klip ya, video klipnya berhasil meraih penghargaan favorit di ajang Grand Final Video Musik Indonesia ya. Jadi dapat 2 penghargaan tuh ya. Albumnya mendapatkan ganjaran di HDX Award. HDX Award itu menggantikan BASF Award ya. Lalu kemudian video klipnya Biarkan Cintamu Berlalu yang disutradarai oleh Ria Irawan juga mendapat penghargaan video klip favorit di anugerah Video Musik Indonesia VMI gitu ya. Kemudian di Malaysia sendiri juga album Duri Terlindung ya, itu juga mendapat sukses besar ya, yaitu mendapat anugerah emas di Malaysia ya. Nah, totalnya di beberapa negara ini, di Indonesia, Malaysia, kemudian beberapa negara jiran kayak Brunei dan sebagainya, itu totalnya terjual 2 juta kopi ya di berbagai negara ini. Nah, jadi ini tentu menguatkan Technika sebagai ikon, bukan cuma ikon di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara gitu ya. Namanya semakin bersinar, apalagi beliau juga membintangi beberapa sinetron ya, yang pada pertengahan 90 itu sinetron lagi gila-gilanya gitu ya, lagi mencapai puncaknya, dan beliau itu membintangi beberapa judul sinetron, sehingga semakin popularitasnya pun semakin naik gitu ya. Nah, kita fokus ke musiknya. Jadi album ini ya seperti gue bilang tadi ya, ada beberapa warna ya, beberapa warna genre ya. Kayak misalnya Duri Terlindung sama Aku Tak Akan Bersuara itu unsur Melayunya kental karena memang Sa'ari Amri itu berasal dari Malaysia ya. Jadi cengkok-cengkok Melayunya itu juga mau nggak mau Technika harus bisa menyanyikannya dan berhasil gitu. Jadi membuka pasar baru gitu ya. Dan memang di era 90-an itu perang dalam tanda petik ya, perang antara Indonesia dan Malaysia, perang pengaruh tentu saja dalam musik itu kencang banget gitu ya, saling mempengaruhi gitu. Era itu kan Malaysia rock yang disebut rock Melayu gitu ya,
itu juga sedang gila-gilanya gitu. Nama-nama band kayak Search, terus kemudian Iklim misalnya, dan lain sebagainya itu berwarawiri di tangga musik Indonesia. Begitupun sebaliknya gitu, band-band Indonesia juga warawiri di tangga lagu Malaysia. Jadi ya tukar menukar kebudayaan lah gitu ya. Nah, jadi pengaruhnya juga kencang banget gitu, kental banget. Dan Nika Ardila ini termasuk penyanyi yang memang mau belajar gitu ya, mau belajar, nggak gengsi untuk untuk berubah gitu ya, untuk berubah haluan gitu ya. Dan kebetulan memang cocok ya, kalaupun nggak cocok juga mungkin akan di stop gitu ya. Tapi karena cocok, dia orangnya mau belajar gitu, sehingga akhirnya bisa sukses gitu ya. Dan memang bukan sekedar dalam tanda petik, bukan sekedar teknik itu, bukan sekedar nurut gitu ya, tapi dia mau ya karena dia punya prinsip dan dia mungkin yakin bahwa dia bisa gitu. Untuk misalnya ketika memainkan cengkok Melayu gitu ya, karena terbukti bisa. Dan Sari Amri sebagai penulis lagunya juga mengakui bakat itu gitu. Nah, contoh misalnya kekehan kengototan teknik itu, misalnya saya pernah dapat cerita tekniknya itu di lagu lupa saya. Itu sempat berdebat gitu dengan Sari Amri gitu ya, bahwa pelafalan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu berbeda gitu ya. Jadi tekniknya kekeh gitu, bahwa ini di bahasa Indonesianya ini nih ngucapinnya, kalau bahasa Malaysia begini. Nah, jadi hal seperti itu berarti itu menunjukkan bahwa beliau punya prinsip gitu. Kemudian di luar pengaruh lagu-lagu Malaysia atau lagu-lagu Melayu, tadi gue sempat singgung nomor-nomor klasik rock seperti Gengsi misalnya, itu juga masih ada ya, masih terselip. Kemudian ada nuansa jazz pop manis itu, pop jazz gitu ya, itu juga ada di lagu Jeritanku yang memang dihapus di edisi Malaysia gitu ya, tapi memang cocok untuk telinga orang Indonesia gitu. Jeritanku ini mirip-mirip di dalam sunyinya album biarlah aku mengalah ya gitu. Jadi dengan saksofon gitu ya, dengan nada-nada yang manis gitu ya. Nah, itu menarik. Lalu kemudian ada juga lagu yang cukup progresif kayak Tak Mungkin Bersatu ya, cukup menyengat gitu ya. Tak Mungkin Bersatu ya. Kemudian juga ada lagu yang cukup harmoni gitu ya, harmoninya tuh bagus, dari Om Dadang Esmanaf itu Beri Daku Kepastian misalnya. Ya not bad at all. Untuk album ke-6 ini, Biarkan Cintamu Berlalu, dan memang lagu ini album ini seolah menjadi lembaran baru untuk Teknike ya, untuk membuktikan bahwa yaitu tadi, bahwa seorang entertain itu memang harus mau belajar, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan industri gitu ya, tanpa harus kehilangan jati diri atau tanpa harus kehilangan prinsip gitu. Dan yang terpenting memang dibuktikan secara komersial, artinya diterima di berbagai kalangan. Ya tentu mohon maaf sekali lagi, gue harus bilang bahwa mungkin bagi penggemar fanatik rock kayak gue gitu ya mungkin ada perasaan kami ini yang memang penggemar musik rock, ada sedikit kecewa iya, tapi ada sedikit bangga iya, gimana ya, susah mengungkapkannya gitu. Saya sebagai penggemar rock tentu kami susah move on dari lagu-lagu rock yang era Teknike Ardila itu, era 90-an awal gitu ya, album Nyalakan Api, kemudian album termasuk album terakhir, album kelima itu gitu ya. Tapi di satu sisi juga ya kita juga bangga juga, artinya Teknike ternyata gak stuck di satu genre gitu.
dia bisa melebarkan kemampuannya, melebarkan apa namanya skillnya gitu ya kepada ke genre lain gitu. Dikasih tantangan tuh selalu dapat gitu. Dan memang itu udah kelihatan di sejak album kelima sih gitu sebagai album yang menurut gua kan memang puncaknya kreativitas dari musisi-musisi yang menggarap album itu gitu. Dan Technica mampu menerjemahkan kemauan para musisi tadi, para pencipta lagu tadi dengan sangat baik gitu ya. Nah, jadi gua nggak bilang genre ini lebih bagus daripada genre ini gitu ya. It's okay gitu tuh. Toh Technica Ardila tetap punya ciri khas ya, tetap punya ciri khas, mau dia bawain genre apa tapi ciri khasnya itu tetap ada gitu ya. Nah, kalau begitu berapa skor atau rating untuk album Biarkan Cintamu Berlalu? Nah, ini agak berat ya, tapi mungkin album ini cocok di ganjar dengan rating 8 kayaknya ya. 8 deh. Sorry, sangat subjektif ini. Mungkin banyak yang gak sepakat gitu ya, tapi gua nilai ya mirip-mirip dengan Bintang Kehidupan lah gitu. Ininya yang gua rasakan gitu ya. Memang ada beberapa, itu tadi ada beberapa lagu. Kenapa pertimbangannya 8 nggak 8,5 atau bahkan nggak 9? Karena menurut gua album ini tidak sebagus album kelima ya, tidak sebagus Biarlah Aku Mengalah. Tidak ada lagu yang menonjol banget yang bikin wow gitu ya, baik secara musik ataupun secara lirik atau aransemen. Memang ada diferensiasi, kayak lagu Gengsi itu kayaknya beda sendiri gitu ya, di saat yang lagu lainnya itu pop atau bahkan Melayu gitu ya. Tapi Gengsi itu ibaratnya kayak berisik sendiri gitu ya. Jadi itu artinya gradasi antar lagunya tuh jadi kelihatannya kasar. Jadi soalnya kayak misalnya lagu Gengsi itu ditaruh karena maaf ya, kayak seolah-olah sisaan gitu tuh. Ini sayang nih lagu nih nggak dimasukin, nih bagus padahal nih gitu tuh. Sementara konsep album itu udah pop atau udah bahkan Melayu gitu ya. Nah itu kayak nggak pas aja gitu. Jadi itu mengurangi nilai dari album ini. Kemudian juga ada kayak lagu Ceritanku juga itu beda sendiri ya. Makanya ketika kemudian di album terbitan publishan Malaysia itu, rilisan Malaysia itu dicoret, ya wajar aja sih, karena mungkin dianggap nggak nyambung gitu dengan cekokan Melayu ya. Kalau ini warnanya jazz gitu, kalau ini Melayu, makanya lagu itu yang dicoret gitu. Tapi sebenarnya ada juga beberapa lagu yang bukan lagu rock tapi kayak Meraih Rembulan ya. Meraih Rembulan itu bukan lagu rock sebetulnya ya, atau bahkan bukan ya disebut Melayu juga bukan ya, pop Melayu juga bukan ya. Meraih Rembulan itu pop aja gitu ya, lagu pop biasa gitu. Cuma orang banyak memuji liriknya gitu. Bahkan ada fans yang menganggap ini lagu religi lah gitu, karena kalau ditelaah makna liriknya dalam gitu ya, bukan cuma sekedar cinta antar manusia gitu ya, atau tentang manusia, hubungan antar manusia, tapi banyak yang menafsirkan ini adalah kerinduan kepada sang holik gitu ya, pada Tuhan gitu, atau meraih ampunan Tuhan gitu, atau pertobatan gitu. Ada yang menafsirkan seperti itulah gitu, pokoknya berbau religi ya. Ya memang setahu gue sepanjang hidupnya Technica memang kayaknya belum pernah memasukkan lagu religi ke dalam album sih gitu. Di lagu-lagunya itu ya. Cuma kalau misalnya mau dicocokologi, ya mungkin salah satunya adalah Meraih Rembulan ini masuk sih gitu. Kalau mau ditelaah lagi gitu ya, ditelaah benar-benar emang iya sih. Cuma memang kalau sebagai lagu religius memang bukan. Ya itulah kepintaran atau kecerdasan dari pencipta lagunya ya. Kemudian lagu apa lagi yang menarik ya? Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi skornya adalah, atau ratingnya adalah 8 dari 10.
Jadi apa namanya, seperti gue bilang waktu membahas bintang kehidupan, 8 itu bukan angka yang jelek ya, bagus banget gitu 8 itu. Cuma memang tidak masih kalah dengan beberapa album berikutnya gitu. Ada apa tuh, ada Nyalakan Api, kemudian ada Matahariku, dan kemudian album yang kemarin tuh Biarlah Aku Mengalah, itu puncak kreativitasnya gitu, topnya gitu. Nah kalau sekarang mengalami penurunan ya wajar aja gitu tuh. Itu resiko ketika seorang penyanyi memutuskan untuk untuk mengeksplor ya. Gua nggak bilang berganti ya, nggak bilang ganti genre, tapi mengeksplor. Itu pasti ada resikonya gitu. Ketika orang keluar dari zona nyaman yang biasa dia tekuni, ya teknik kan dicitrakan awal tuh sebagai lady rocker gitu ya, dengan lagu-lagu yang keras gitu atau minimalnya slow rock lah ya, tapi masih ada rocknya gitu. Tapi ketika dia masuk ke menseriusi unsur popnya dengan menambahkan ornamen-ornamen kayak jazz atau kayak Melayu misalnya, kayak apa ya, resiko lah. Artinya ada resiko yang harus diambil, dalam artian bukan hanya resiko secara komersil, tapi juga resiko secara kreativitas gitu, secara penilaian gitu. Tapi ya pada faktanya akhirnya disitulah kehebatan atau kejelian seorang produser ya. Jadi ternyata kan Technique bisa membuktikan bahwa pelebaran dari kreativitas ini atau pelebaran dari istilahnya ya, spektrum bermusik yang Technique itu akhirnya tidak menyebabkan angka penjualan turun gitu. Ya tetap stabil gitu ya, dari album bahkan semakin naik gitu ya, album pertama, kedua, ketiga naik terus kan tuh. Terus kemudian kemarin tuh di album Biarlah Aku Mengalah stabil di angka 2 juta kopi, break setahun, kemudian hanya mengeluarkan single Tinggal Aku Sendiri atau album The Best Of. Lalu ketika rilis lagi di pertengahan 94 ternyata bisa juga meraih 2 juta kopi gitu, artinya tidak menurun gitu. Artinya pasar bisa dipertahankan gitu. Nah itulah image-nya itulah daya tariknya atau magnetnya seorang Nike Ardilla. Oke, itu aja barangkali review dari gue, daripada ngoceh panjang lebar nih. Oke, nanti kita akan jumpa insya Allah di album ke-7, album Sandiwara Cinta ya, yang rilis tahun 1995. Oke, gue Doni Mars, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.